Saya tanya lagi gini, apakah kalau McDonald bikin franchise di seluruh dunia ya, yang bikin McDonald apa itu burger kayak French fries ya, itu McDonaldnya langsung atau staffnya McDonald dari Amerika, ataukah boleh orang Indonesia asal punya hak franchise itu? Sama kan? McDonald di Mesir, di Swedia, di Indonesia sama persis. Tapi yang bikin beda enggak? Kalau Soeharto punya Soehartonomik, Presiden Reagan punya Reaganomic, apakah Reagan adalah ahli ekonomi? Kan? Apakah Soeharto adalah ahli ekonomi? Apakah yang melaksanakan Soehartonomik adalah Soeharto ataukah Wijoyo? Oke. Jadi percaya ya bahwa kalau ada sebuah brand tentang seorang pemegang copyright, itu kalau memproduksi sesuatu kan dia tidak harus dia langsung. Betul? Oke. Sekarang kalau saya tanya gini, Tuhan itu bikin langsung nggak manusia? Gak bikin. Siapa yang disuruh bikin manusia? Siapa? Loh, apakah Bapak bikin? Bapak mula mek nyujes tok. Mbok mula mek melumah tok, gak gawe iku jenenge. Bukan bikin, ini bikin bener. Ibarat orang memasak itu dirajang, dicuci, dibumboni, digoreng bener. Kalau bapakmu nggak gawe, iku mah enak tok. Nggak bikin itu, bukan itu yang saya maksud. Lebih kreatif lagi. Jadi benar-benar bikin. Apakah cukup kun fayakun terus jadi gitu dok? Ataukah Tuhan punya staff? Kamu bikino jin, kamu bikino manusia jenis Cina, kamu bikino manusia negro hitam, kamu bikino manusia Jawa, kamu bikino manusia Yahudi, kamu bikino manusia Batak. Mungkin enggak? Saya enggak sedang memastikan apa-apa, saya itu cuma ngajak Anda berpikir. Oke. Jadi tak ceritain dikit aja. Jadi Tuhan itu Al-Malik, oke? Raja, Maharaja. Muluk ya, itu kerajaan. Kalau Malik itu subjek yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Hurufnya mem, lam, kaf. Oke. Malaikah itu juga sama, mem, lam, kaf. Malaikah adalah stafnya Allah yang melaksanakan muluknya Allah. Jelas? Oke. Jadi malaikat ini diperintah oleh Allah. Mungkin enggak itu? Bril, bikin Iwan, umpamanya gitu loh. Bikin Yusuf Kala biar lucu, umpamanya. Bikin SBY tapi jangan dikasih saraf keyakinan ya. Bikin dia saraf keyakinannya agak renggang sehingga dia ragu terus gitu ya. Misalnya, mungkin enggak? Oke, cara berpikirnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang agak historis, agak aplikatif. Siapakah malaikat pertama yang diciptakan Tuhan? Jibril. Benar. Nomor 2 Mikael. Pokoknya ketemu nih cangkem deh. 3 Israfil. 4 Israel. Bener. Yang manakah yang malaikat maut? Jibril. Dari segi urut-urutan benar. Jibril, Mikael,
Israfil, Israel. Siapakah yang disebut malaikatul maut? Israel. Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah pihak pertama yang menanamkan logika hak dan tanggung jawab kepada semua makhluknya? Percaya ya? Jadi kalau sekarang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ngomong hak kewajiban, itu sebenarnya siapa yang ngomong pertama? Tuhan. Nah, ketika dia menentukan Israel menjadi malaikat maut, itu logikanya apa? Sehingga dia berhak sekaligus berkewajiban. Kok bukan Jibril yang barep? Ayo. Kok yang keempat? Pernah dicari logikanya? Bagi tugas. Apa? Bagi tugas kan ada fit and proper testnya. Betul enggak? Lu gak bagi-bagi gitu dok. SBY suruh kiroah gitu dibagi, Yusuf Kala suruh nembang, mau cari apa? Ada logikanya dong. Nah, ini yang saya mau urut sampai ke bangsa Indonesia nanti. Tapi seingat saya aja ya, supaya Anda tidak terlalu bingung juga. Jadi Anda sudah benar, malaikat. Jadi pertama yang diciptakan Allah Big Bang. Big Bang itu satu ledakan bercahaya. Kalau mistisisme Islam menyebut itu namanya Nur Muhammad. Ketika Muhammad, sesuatu yang terpuji ini masih berupa cahaya, yang kelak dia akan berupa wujud biologis, namanya Muhammad bin Abdullah, diangkat menjadi Muhammad Rasulullah. Ya. Allah bikin alam semesta dulu tanpa asisten, terus bikin sejumlah asisten. Nomor 1 Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Kemudian Allah bikin Idajil. Mohon maaf belum pernah dengar ya. Oke. Dan jangan dicari di buku apapun. Idajil ini kekasih utamanya Allah. Dan semua malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, malaikat tidak hanya 4 itu awalnya, setelah itu ada 8 laksa malaikat jumlahnya. Bentuknya juga bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, komposisi dzatiyahnya bermacam-macam, ya. Kemudian bikin Idajil. Ini kekasihnya Allah yang dijagokan Allah. Dan semua malaikat disuruh mengidolakan Idajil. Kemanapun Idajil ini pergi, yang lainnya disuruh mengikuti dia. Nggak saya perpanjang soal Idajil, pokoknya gitu itu ya. Oke. Sebelum saya ngurusin Idajil, saya terusin dulu yang 4 ini. Jadi suatu hari tapi sih sebentar, saya urut dulu. Idajil ini diikutin oleh para malaikat mengembara selama 8.000 tahun, ya. Tapi Idajil ini punya keanehan. Dari petala langit yang berjumlah 7, dia punya kecenderungan untuk datang ke bumi yang juga punya 7 lapis. Dan ketika dia sampai di bumi,